network itu kita sebenarnya ada di 33 jaringan Sonora di 21 kota yang ada di Indonesia. Ada 33 jaringan. Nah, kalau tentang Radio Sonora Pontianak itu, jadi Sonora Pontianak ini berdiri pada tanggal 26 April di tahun 2000 ya. Jadi sekarang udah 2024, berarti udah 24 tahun yang lalu kan. Jadi berdiri pada tanggal 26 April tahun 2000 berdirinya ya. Dan baru operasionalnya itu tahun 2002-nya. Berarti sekitar 2 tahun mungkin ini ya persiapan on air dan sebagainya gitu ya. Radio Sonora ini adalah jaringan radio swasta terbesar ya. Terbesar, terpadu dan paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Kemudian untuk tagline-nya sendiri Sonora itu adalah news, the news, traffic and music. Ini ya, kalau dulu audio doang lah ya. Frekuensi di 96,7 FM. Mungkin yang lahir di era 2000-an, 90-an itu kan radio memang akrab banget dengan kita gitu. Jadi sekarang Sonora itu bertransformasi ke dunia digital, baik ke YouTube-nya, ke kayak TikTok semua lah ya, Facebook, sosial media ya. Dan untuk berita-beritanya itu kita ada web namanya sonora.id. sonora.id ya. Jadi ada dua sebenarnya, kalau sonora.co.id itu untuk streaming doang. Kalau sonora.id itu ada tulisannya, bisa juga dengerin radio di situ. Nah, untuk kita untuk supaya ada berita gitu ya. Jadi si wartawan yang di kayak daerah kayak kita gitu. Pontianak misalnya saya atau Wahyu bikin berita gitu. Itu bikin berita ya udah biasanya sebanyak, kalau bikin berita berapa? 300 kata kan? Ya kan 300 kata kita bikin, udah berita apapun, berita kriminal atau berita apalah kita bikin, nanti kirim lewat Gmail gitu ke Sonora Jakarta, karena ada beberapa daerah yang memang belum ada listnya gitu di web itu. Kalau Sonora Pontianak memang belum ada, tapi kita ngirim berita tiap hari ke Sonora Jakarta di emailnya, nanti baru ada gitu. Nanti misalnya kita ngirim jam 11 nih, biasanya kurang kan, nanti paling jam 12 sudah terbit. Kami berkesempatan untuk mendapatkan wawasan baru tentang dunia penyiaran. Tentunya belajar dari para profesional yang berdedikasi. Tak hanya itu, kami juga diberi gambaran tentang sistematisasi siaran yang sangat teratur. Bagaimana program dan juga segmen tersusun rapi, memperlihatkan kedisiplinan yang diperlukan agar setiap momen di udara penuh makna. Dikenalkan dengan sejarah panjang Radio Sonora yang sejak dulu telah menjadi teman setia masyarakat Pontianak. Mendengar perjalanan mereka yang penuh komitmen tentunya menginspirasi kami tentang bagaimana radio bisa tetap relevan di hati pendengarnya. Bagaimana sih kakak melihat perkembangan zaman sekarang gitu? Terus apa sih supaya Sonora tuh tetap didengarkan nih sama audiensnya gitu? Kalau dari zaman dulu ya, dari Sonora kan dari 2000 ya. Iya benar. Sampai sekarang udah 24 tahun. Itu kalau dari dulu tuh kan hanya on air saja kan yang didengar oleh pendengar gitu. Semenjak dari COVID gitu kan ke sini tuh sudah mulai ke digital kayak gitu, sudah ada live YouTube, terus live IG kayak gitu, udah ke semuanya ke digital. Kalau dulu kan hanya terfokus di on air saja, bisa hanya talk show tuh bisa hanya di studio. Kalau sekarang tuh udah bisa ke venue gitu. Jadi sudah perubahannya sudah luar biasa. Bagaimana sih supaya kakak tuh biar lebih bisa dekat sama audiens, biar audiens juga tertarik kan sama apa yang disiarkan sama Sonora gitu kan? Kalau itu paling kita harus memperbaiki program-program siaran kita mungkin yang lebih bermanfaat, terus yang bisa mendidik pendengar gitu untuk menjadi yang ya mengikuti zaman lah. Biasanya penyiar untuk yang viral-viral ataupun misalnya mengenai isu-isu apa sih yang sedang berkembang di masyarakat, jadi mungkin diangkat untuk siarannya biar orang lebih banyak lebih mendengar
Sonora lagi kayak gitu. Berarti ini lebih ke strategi ya, Iya. Kak? Jadi kayak misalnya ada yang viral atau apa gitu tuh kakak coba ambil gitu Iya, biar untuk disiarkan kembali di on air kayak gitu. apa momentum gitu Iya, ya. gitu kayak gitu. Berarti di Sonora sendiri itu ada beberapa divisinya ya? Iya, Apa aja itu, Kak? kalau itu dari ada reporter, Mhm. terus penyiar, administrasi, marketing, udah sih itu. Itu. Berarti Sonora ini bukan hanya radio ya? Ada lebih daripada itu berarti. Iya. Itu ke digital, kayak talk show kayak gitu kan. Kita udah ke live YouTube, terus kita bisa tidak hanya di Sonora aja studio, terus kita bisa di luar studio untuk nanti live-nya langsung di on air dengan live YouTube juga. Sonora Pontianak berbagi cerita tentang bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan, menyatukan teknik lama dengan inovasi digital agar terus eksis di tengah perubahan teknologi. Kami juga mencoba praktek menggunakan alat-alat tersebut. Pengalaman ini membuka pandangan baru bagi kami tentang profesi penyiar yang tidak mudah. Kunjungan ini bukan hanya tentang belajar, tapi juga menumbuhkan apresiasi kami tentunya terhadap dunia penyiaran.